vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Jumat Agung, kita mengenang wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah maka kita tidak membuat tanda salib sejak tadi malam sampai besok pada Vigili malam Paskah baru kita memulai saat upacara cahaya. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang kedua yang dikutip dari surat kepada umat Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia
yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik Mazmur tanggapan yang menjadi doa kita maupun bacaan kedua yang kita pilih, surat kepada umat Ibrani, menggambarkan bagaimana Yesus Kristus telah menggenapi nubuat para nabi. Yesus Kristus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, telah menderita sengsara wafat, namun bangkit dari alam maut dan menyelamatkan kita semua. Dialah Sang Imam Agung. Injil Yohanes yang tidak kita bacakan menggambarkan kisah kasih sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sejenak membandingkan antara kisah sengsara yang disampaikan oleh Santo Yohanes dan yang disampaikan dalam Injil Sinoptik, khususnya dalam Injil Lukas dan Injil Matius, juga Injil Markus. Ada hal-hal yang menarik yang bisa kita bandingkan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini saat kita mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang menarik adalah kalau kita membaca kisah sengsara dalam Injil Matius dan Injil Markus, kita boleh terkejut bahwa ada fakta yang kita temukan terkait dengan sabda atau ucapan Yesus yang disampaikan dari salib. Dalam Injil Matius dan Markus, Yesus hanya menyampaikan satu kalimat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini merupakan aspek penting dari misteri sengsara dan kematian Yesus. Injil Markus dan Injil Matius menekankan bagaimana Yesus mengalami pengabaian publik, diabaikan secara umum, dan dia begitu saja disingkirkan. Namun pada akhirnya Yesus dibenarkan. Dari diabaikan, berbalik menjadi dibenarkan. Tuhan kita Yesus Kristus ditinggalkan oleh para murid dan sahabat-sahabat terdekat. Dan dia membawa apa yang dia alami ke dalam doa di kayu salib. Meskipun tampaknya Yesus jatuh ke dalam keputusasaan, yang terjadi sebetulnya sebaliknya. Ungkapan Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya bukan ungkapan keputusasaan. Sama sekali tidak. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebaliknya.
Karena apa? Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita untuk terus berdoa dari Mazmur 22 yang memang dimulai dengan seruan, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat Mazmur berlanjut, ia menceritakan kesengsaraan dan doa diserukan, aku dicemooh, dihina, semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Mereka membuang undi atas jubahku. Itu dalam Mazmur 22 ayat 7 sampai 19. Mazmur ini memuncak dalam sebuah tindakan harapan dan doa untuk pembenaran yang sejati. Maka pemazmur berseru, tetapi Engkau Tuhan, janganlah tinggal jauh. Kekuatanku, segeralah menolong aku. Bebaskanlah jiwaku dari pedang. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Dalam jemaah, aku akan memujimu. Mazmur 22 ayat 20 sampai 27. Maka sesungguhnya Mazmur ini merenungkan bagaimana seluruh bumi akan berbalik kepada Allah melalui bibir Yesus yang menderita sengsara pada kayu salib. Mazmur ini menyatakan bahwa Yesus akan hidup, akan mengalami pembebasan. Mazmur 22 ayat 28 sampai 32. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu kata dalam Injil Matius dan Markus mengungkapkan pengharapan yang teguh di tengah-tengah segala macam pencobaan. Maka seruan Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, menjadi seruan yang penuh iman, harapan, dan kasih dari Yesus Sang Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menanggung penderitaan untuk menebus dosa kita. Dalam situasi yang sangat penuh penderitaan itu, Tuhan kita Yesus Kristus tidak putus asa, tetapi mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah sebagai Bapanya, sebagai yang dikasihi dan mengasihinya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bandingkan dengan Injil Lukas. Dalam Injil Lukas ada 3 kalimat penting, sisi yang berbeda tetapi saling melengkapi dari penderitaan itu diungkapkan oleh Santo Lukas yang mencatat kalimat-kalimat Yesus yang meminta Bapa untuk mengampuni para penganiayanya, menjanjikan kehidupan kekal kepada penjahat yang bertobat, yang disalibkan bersamanya, dan kemudian sabda penyerahan saat Yesus menyerahkan rohnya, nyawanya kepada Bapa. Sementara Injil Matius dan Markus menekankan bagaimana Yesus ditinggalkan untuk sementara waktu,
tetapi kemudian dibenarkan. Injil Lukas menekankan bagaimana Yesus peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika Yesus bersabda, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," Yesus mendaraskan doa Mazmur yang lain, yaitu dari Mazmur 31. Doa itu adalah doa keyakinan dalam perlindungan Tuhan. "Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan biarkan aku mendapat malu. Bebaskanlah aku karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bergegaslah untuk menyelamatkan aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, benteng untuk menyelamatkan aku." Itu yang kita baca dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai 3. Orang yang berdoa menyerahkan diri kepada Allah dan memohon penebusan. Maka pada Mazmur 31 ayat 5 sampai 6, pemazmur berdoa, "Lepaskanlah aku dari jerat yang mereka pasang terhadapku, karena Engkau adalah perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Engkau akan membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia." Orang yang berdoa mengakui, menyadari bahwa memang ada kesusahan, ada penderitaan, bahkan ada kepedihan. Tetapi mengakhiri doa dengan keyakinan kepada Tuhan itu penting. "Mereka bersekongkol melawan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada di tangan-Mu. Selamatkanlah aku dari musuhku, dari tangan para pengejarku. Biarlah wajah-Mu bersinar atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku dalam belas kasih-Mu. Jangan biarkan aku mendapat malu, karena aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Permalukanlah orang-orang fasik, buatlah mereka berdiam di dunia orang mati. Mazmur 31 ayat 14-18 mengungkapkan seruan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita lihat dalam Injil Yohanes ada 3 kalimat penting. Santo Yohanes menceritakan bagaimana Yesus mempercayakan murid yang dikasihi kepada ibunya dan mempercayakan ibunya kepada murid yang terkasih. Ketika Yesus bersabda, "Aku haus," untuk menggenapi kitab suci dan menyatakan, "Sudah selesai." Ketika dia minum anggur, Santo Yohanes menekankan Yesus sebagai raja yang memerintah dengan kemenangan dan kemuliaan salib. Dalam Injil Yohanes, Yesus di kayu salib tidak hanya ditampilkan sebagai raja, tetapi juga sebagai seorang imam dengan pakaian tanpa jahitan, dan sebagai seorang mempelai pria yang mencurahkan hadiah sakramental berupa air dan darah
kepada mempelai wanitanya, yakni gereja. Sementara sebagian besar murid dan pengikut Yesus meninggalkannya, ada orang-orang seperti para wanita, ibunya sendiri Santa Perawan Maria, dan murid terkasih yang tetap setia berada di dekat salibnya. Seperti Yohanes, kita telah dipercayakan untuk dipelihara oleh Santa Perawan Maria sebagai ibu kita, dan kita diserahkan sebagai anak-anak Santa Perawan Maria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan membandingkan antara Injil Yohanes dan Injil Sinoptik tentang sabda yang diucapkan Yesus di kayu salib, kita bisa belajar bagaimana karya penebusan Allah sungguh meneguhkan iman kita. Di saat kita mengalami berbagai macam derita, sengsara, cobaan, kita tidak sendirian. Kita bersama Yesus mempersembahkannya kepada Allah, dan persembahan itu akan diubah menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Kita diundang untuk percaya bahwa kita ini bersama Ibu Maria sebagai ibu kita adalah murid-murid yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang wafat dan bangkit untuk menebus kita. Selamat mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga kasih karunia dan belas kasih kerahiman Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus senantiasa berlimpah tercurah di dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.